Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Horonisa, kelas PAI 1D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah konsep dan kedudukan pendidik dan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Latar belakang. Di sini saya akan membacakan berbicara mengenai pendidikan, maka tidak akan lepas dari namanya dinamika kehidupan manusia yang akan terus berkembang. Pendidikan merupakan usaha yang direncanakan dengan menciptakan suasana belajar secara efektif dengan mengembangkan potensi peserta didik supaya mempunyai spiritual yang tinggi, akhlak mulia, kecerdasan, serta keterampilan yang dibutuhkan di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pentingnya pendidikan ini bisa dirasakan manfaatnya ketika seseorang bisa memahami arti dari pendidik yang sesungguhnya. Maka lain mengatakan bahwa pendidikan merupakan keseluruhan pengertian yang terkandung dalam istilah taklim, tarbiyah, dan takdim. Selanjutnya, konsep pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam pengertian pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Secara khusus, pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik. Kalau kita melihat secara fungsional, kata pendidik dapat diartikan sebagai pemberi atau penyalur pengetahuan, keterampilan dari istilah-istilah sinonim di atas. Kata pendidik secara fungsional menunjukkan kepada seseorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Bisa siapa saja dan di mana saja. Secara luas dalam keluarga adalah orang tua, guru jika itu di sekolah, di kampus disebut dosen, di pesantren disebut murabi, atau kiai dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan potensi peserta didik, baik potensi afektif, rasa, kognitif, cipta, maupun psikomotorik karsa. Dalam paradigma Jawa, pendidik diintikan dengan guru, gu dan ru, yang berarti digugu dan ditiru. Dikatakan gugu dipercaya karena guru memiliki perekat ilmu yang memadai, yang karenanya ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan ditiru diikuti karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya sebagai tindak tanduknya patut dijadikan panutan dan suri teladan oleh peserta didik. Pengertian ini diasumkan bahwa guru tidak sekedar mentransformasi ilmu, tetapi juga bagaimana mampu menginternalisasikan ilmunya kepada peserta didik. Ya, kedudukan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidikan adalah bapak ruhani, spiritual father. Bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak, dan meluruskan perilaku yang buruk. Oleh karena itu, pendidik mempunyai kedudukan tinggi di dalam Islam. Dalam beberapa hadis disebutkan, jadilah engkau sebagai guru atau pelajar, atau pendengaran atau pencinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, sehingga kamu menjadi rusak. Para ilmuwan, mu'alim, termasuk pendidik dalam Islam menemani posisi yang sangat strategis, mulia, suci, terhormat, dan tinggi. Oleh karena itu, kedudukan pendidik dalam Islam itu sangatlah mulia, sesuai dengan tugas dan perannya yang sangat berat.
bahwa pendidik itu adalah pencerdas bangsa, pembangun agama. Oleh karenanya, jika baik pendidiknya, maka akan baik pula bangsa dan agama. Namun, jika buruk pendidiknya, maka akan buruk pula bangsa dan agama kita. Selanjutnya, konsep peserta dalam perspektif pendidikan Islam. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Dalam bahasa Arab, peserta didik dikenal dengan istilah tilmiz, sering digunakan untuk menunjukkan peserta didik tingkat sekolah dasar. Dan thalib al-ilmi, orang yang menuntut ilmu, dan biasa digunakan untuk tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah, lanjutan pertama, dan atas serta perguruan tinggi. Peserta didik tidak hanya sebagai objek atau sasaran pendidikan tetapi juga sebagai subjek pendidikan. Diperlakukan dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Peserta didik juga dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan ilmu, bimbingan dan pengarahan dari guru dan orang-orang di sekitarnya. Siswa atau peserta didik juga dapat diartikan sebagai salah satu komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Peserta didiklah yang menjadi pokok persoalan dan sebagai tumpuan perhatian. Di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Selanjutnya, yang terakhir, kedudukan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidikan merupakan suatu keharusan yang harus diberikan kepada peserta didik atau anak didik. Peserta didik sebagai manusia yang memiliki akal harus dibina dan dibimbing sebaik mungkin dengan perantaraan pendidik atau guru. Pendidik harus memahami hakikat peserta didiknya sebagai subjek dan objek pendidikan dalam proses belajar mengajar. Peserta didik adalah amanat bagi para pendidiknya. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya ia akan tumbuh menjadi orang yang baik selanjutnya, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhiratlah. Kedua orang tuanya dan juga setiap mu'alim dan murabi yang menangani pengajarannya. Jadi kesimpulannya, dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan potensi peserta didik, baik potensi efektif, rasa, kognitif, cipta, maupun psikomotorik karsa. Kedudukan pendidik dalam Islam itu sangatlah mulia sesuai dengan tugas dan perannya yang sangat berat. Bahwa pendidik itu adalah pencerdas bangsa, pembangun agama. Sedangkan peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Kedudukan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam sesungguhnya memelihara agar semua potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dapat diperdayakan sebagaimana mestinya. Dimensi jismiyah wajib dipelihara agar secara fisikal peserta didik mampu melakukan aktivitas belajar meskipun harus melakukan rihlah ke berbagai tempat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.